Setelah mereka berada di lautan selama beberapa hari, akhirnya sebagian kru topi jerami telah tiba dahulu di Pulau Elbaf. Mereka adalah Sanji, Luffy, Nami, Zoro, dan juga Usopp. Mereka bahkan sudah mengalami pertualangan di mana semua yang ada di sana berukuran sangat besar. Dan hewannya bisa berubah, seperti kucing yang bisa berubah menjadi singa. Namun, jika kita perhatikan dengan seksama bahwa banyak hal aneh di dalam chapter ini. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Oda Sensei selama ini terbilang konsisten dalam menggambar karakter, namun tidak jarang Oda juga menghadirkan kesalahan berupa panel, detail karakter, atau bahkan penyebutan nama teknik. Namun biasanya akan ada ralat atau informasi tentang kesalahan yang dimaksud dan tim editor akan memberikan perubahan terhadap hal yang salah tersebut. Namun hal menarik kemudian terjadi di dua chapter awal di alur Elbaf ini, yaitu di One Piece chapter 1126 dan di One Piece chapter 1127. Banyak fan yang kemudian terheran-heran dengan hal ini. Meskipun Oda Sensei tidak jarang melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kemudian kesalahan tersebut terjadi dalam dua chapter berturut-turut dianggap menjadi sesuatu yang tidak biasa. Kemudian ada berbagai kesalahan teknis yang muncul dalam dua chapter ini. Contohnya adalah adanya ketidaksinkronisasi dari beberapa hal, seperti bagaimana Nami awalnya diperlihatkan memiliki pedang, kemudian dalam panel lainnya diperlihatkan dia kehilangan pedang tersebut sebelum pedangnya kembali muncul. Hal ini bukan hal yang terjadi kepada Nami saja, melainkan juga kepada Luffy yang senjatanya berubah-ubah, yang seharusnya menggunakan kampak tapi berubah menjadi pedang. Dan juga Usopp memiliki sebuah kantong dan sempat menghilang. Kesalahan teknis detail lainnya yang jika nakama perhatikan akan terlihat pada bagaimana Nami kehilangan tatonya. Dia juga kehilangan lockpost yang ada di pergelangan tangannya. Luffy kemudian kehilangan topi jeraminya, bahkan pakaian Nami sempat berubah-ubah. Kemudian fakta menariknya, tidak ada koreksi atau informasi kesalahan dari pihak editor terkait dengan berbagai kesalahan teknis tersebut. Inilah yang kemudian muncul spekulasi di kalangan fan jika semua yang terjadi pada saat ini bukan hal yang nyata. Yang mana Oda Sensei sengaja membuat hal itu. Dalam hal ini, semua yang terjadi ini merupakan ilusi semata. Pulau Elbaf kemungkinan adalah sebuah pulau atau dunia yang saat ini ditempati oleh Luffy adalah wilayah ilusi. One Piece chapter 1127 lalu kita diperlihatkan di awal chapter jika warga sekitar berusaha mencari sumber api untuk segera dipadamkan karena mereka takut jika sampai mengenai pohon Yggdrasil dan menghancurkan pohon keramat itu, maka akan tamat riwayat negeri Elbaf. Nah, dalam mitologi Nordik, Yggdrasil merupakan pohon kehidupan yang mana ini menjadi jembatan yang menghubungkan 9 alam yang ada. Dalam teori yang sedang ramai diperbincangkan oleh para fan One Piece dunia, sebelumnya dijelaskan jika kru topi jerami kemungkinan akan tiba di alam pertama, yaitu Jotunheim. Apa yang dihadirkan di alam pertama ini atau Jotunheim ini kemungkinan akan sama seperti yang diperlihatkan dalam kilas balik Big Mom. Kemudian selanjutnya Oda Sensei akan memperkenalkan alam lainnya di Pulau Elbaf, yaitu Asgard. Alam atau dunia Asgard yang ada dalam cerita One Piece kemungkinan akan berbeda dengan apa yang muncul di mitologi Nordik. Dalam cerita One Piece, Asgard kemungkinan adalah tempat tinggal bagi anggota kerajaan dan juga para suku raksasa. Pada alam atau tempat wilayah ini juga kemungkinan kita akan melihat dan mengenal lebih jauh tentang Pangeran Loki. Seperti yang kita ketahui, Pangeran Loki masih jadi salah satu karakter misterius dalam cerita One Piece. Tapi tunggu dulu, jika nakama perhatikan bahwa kucing yang menyerang Nami dan Usopp menggunakan mahkota, yang mana mahkota ini jika kita perhatikan cukup mirip dengan mahkota yang digunakan oleh Pangeran Loki. Tapi, sudahlah, mungkin hanya mirip saja. Nah, wujud asli Pangeran Loki pun kemungkinan akan mulai terungkap dalam beberapa chapter ke depan, dan ini yang juga mungkin akan dibahas dalam alam Asgard sebelum kita diperkenalkan dengan alam yang lainnya.
Selain Jotunheim dan Asgard, alur Elbaf juga kemungkinan akan menghadirkan alam lainnya, yaitu Midgard versi One Piece, dan menjadi tempat yang akan dikunjungi oleh kru topi jerami. Midgard kemungkinan adalah ruang bagi para manusia dan juga suku raksasa. Alam lainnya adalah Midavalir, di mana pada alam inilah para kurcaci dan makhluk jahat tinggal. Banyak yang meyakini di alam ini Usopp dan Nami akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Di alam inilah nanti Usopp akan memperlihatkan kemampuannya demi mewujudkan mimpi besarnya, yaitu menjadi sosok paling berani di lautan. Apalagi Usopp menggunakan parfum beraroma cola ini karena wanginya yang segar dan tahan lama membuatnya semakin pede dan bersemangat sepanjang hari. Dan bagi nakama yang mau juga, silahkan order, linknya sudah kami sematkan di kolom komentar. Di sisi lain, para kurcaci juga kemungkinan akan mempersiapkan atau memberikan sesuatu kepada Nami. Contohnya adalah peningkatan bagi tongkat sakti milik Nami. Lalu bagaimana dengan alam sisanya? Meskipun kecil kemungkinan alam lain akan dieksplor dalam alur Elbaf ini, namun bukan berarti ini adalah hal yang mustahil. Sehingga bisa saja kita akan melihat sekilas dari berbagai alam tersebut. Bahkan dengan kondisi kru topi jerami yang saat ini terpecah belah, bukan mustahil kita akan melihat reuni mereka di salah satu alam tersebut. Selanjutnya, spekulasi di kalangan fan One Piece juga menyebutkan jika akan ada banyak peristiwa penting yang terjadi dan terungkap dalam alur Elbaf ini. Bukan hanya tentang sejarah masa lalu One Piece, namun juga tentang masa lalu suku raksasa, berbagai suku di dunia One Piece, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, dengan berbagai kesalahan teknis dan detail yang muncul di beberapa chapter belakangan ini, diyakini memang dibuat sengaja oleh Oda Sensei, seolah ingin memberikan kesan bahwa setiap wilayah atau tempat yang dilewati oleh kru topi jerami akan sangat berbeda-beda. Dalam hal ini, para fan pun banyak meyakini jika ada yang diperlihatkan dalam chapter ini merupakan sebuah ilusi. Elbaf merupakan sebuah dunia ilusi yang memang terdiri dari 9 alam yang berbeda-beda. Kita nantikan saja keseruan apa saja yang dihadirkan oleh Oda Sensei pada alur Elbaf ini. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.